Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah, sahabatku semuanya. Ada beberapa pertanyaan dari netizen ini berkaitan dengan banyaknya berita yang viral terkait dengan Gus Baha yang oleh netizen dianggap mengisbat Ba'alawi. Walaupun saya sendiri melihat apa yang disampaikan atau diutarakan oleh Gus Baha itu bukan mengisbat, tetapi Gus Baha menyampaikan cerita atau sejarah daripada nenek moyang Habib-habib di Indonesia, ya, yang itu sudah dicatat di mana-mana. Artinya Gus Baha ini menyampaikan sejarah versi, karena sejarah namanya sejarah banyak versinya, versi A, versi B. Kemudian gara-gara Gus Baha menyampaikan sejarah Wali Songo di Indonesia yang secara genealoginya katanya sampai ke Azmat Khan, kemudian Gus Baha juga menyampaikan bahwa kenapa di Yaman itu banyak sekali zuriat atau cucu dari Nabi Muhammad SAW. Gus Baha ini kemudian dibully. Maka saya berharap ya sahabat sekalian, khususnya para santri, jangan mudah membuli orang. Kita boleh berbeda pendapat, ya, selama itu ada sumbernya, boleh-boleh aja. Mau meyakini atau tidak, boleh-boleh aja. Yang selama ini kita ikuti adalah kita ingin meneliti, karena kita semuanya cinta kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada orang ngaku-ngaku cucu Nabi, boleh dong kita bertanya mana buktinya, kan begitu ya. Kalau tidak mau ditanya buktinya, ya nggak usah ngaku-ngaku. Apalagi sampai ngaku-ngaku cucu Nabi dengan cara-cara kesombongan. Rasulullah itu kakek ente atau kakek aneh, itu kan cara-cara sombong. Untuk tradisi masyarakat Nusantara itu kelihatannya agak kurang baik ya. Ini pertanyaan yang kemudian muncul di beranda santri kota. Salah satunya, admin ingin bertanya, apakah Gus Baha adalah sosok paling alim di Nahdlatul Ulama? Oke, kita pada prinsipnya tidak bisa memberikan penilaian atau standar definisi alim seperti apa. Artinya definisi alim ini memiliki jangkauan yang sangat luas, ya. Bisa alim di bidang fikih, alim di bidang tafsir. Artinya apa? Kalau kita melihat nabi-nabi saja, ya, tilkar rusul faddalna ba'dukum ala ba'din, itu nabi-nabi saja itu punya kemahiran masing-masing. Keunggulan Nabi Isa ini, keunggulan Nabi Muhammad ini, keunggulan Nabi Musa ini. Nabi saja, apalagi manusia. Dan ini juga berlaku bagi kita-kita. Mungkin Gus Baha alim di bidang ini, sementara kiai yang lain alim di bidang itu, kan begitu. Kalau ngomong soal Gus Baha, yang pasti beliau alim Al-Quran. Logika mantiknya bagus, ya. Beliau juga bisa dikatakan sebagai fuqaha. Pokoknya top lah Gus Baha, ya. Tetapi saya juga meyakini bahwa Gus Baha tidak alim semua ilmu. Ya, kalau ditanya filologi, apalagi bicara soal tes DNA, ilmu genetika, saya pikir Gus Baha juga nggak paham gitu loh. Artinya bicara soal keilmuan kita memang harus netral dan harus objektif, ya. Kita nih memiliki banyak sekali pakar, ada pakar ilmu pengetahuan sosial, ada pakar politik, ada pakar dan banyak sekali pakar. Maka sesama pakar ini idealnya harus saling menghormati. Kenapa? Bicara soal Islam ini membutuhkan banyak sekali pakar. Pakar kedokteran, ya, kemudian pakar pertanian, dan lain-lain. Maka dari itu saya tidak bisa menjawab apakah Gus Baha ini sosok paling alim di Nahdlatul Ulama. Saya nggak bisa menjawab itu, mohon maaf ya sahabat-sahabatku. Yang pasti Gus Baha ini orang alim. Dan saya yakin di NU yang alim seperti beliau ini banyak. Cuman ada yang viral, ada yang nggak viral. Ya. Di kampung-kampung mungkin ada yang alim selevel beliau, ada, cuman nggak kelihatan, ya. Jadi sekali lagi, mari sahabatku, terutama para santri, jangan mudah, ya, kita biasakan untuk berbeda pendapat. Biasakan untuk berbeda pendapat, nanti dari perbedaan-perbedaan itu kemudian kita menemukan titik temu, ya, menemukan kejernihan pola pikir, kira-kira begitu. Jangan mudah membuli. Dan saya pribadi melihat Gus Baha ini aset daripada kaum santri lah. Jadi kita hormati pendapat beliau, apapun yang beliau sampaikan itu berdasarkan
bacaan, ada referensinya ya. Kalau yang dibaca sejarah versi Ba'alawi ya begini, kira-kira gitu ya. Kalau dibaca sejarah versi yang lain ya pasti berbeda. Yang pasti hari ini sedang ramai ya di media sosial kajian soal nasab itu sendiri. Jadi kita silahkan untuk terus mempelajari, mungkin ada bukti-bukti yang lain yang lebih otentik yang bisa kita jadikan referensi utama. Walaupun begitu kita tidak boleh menafikan dan kita harus menghormati perbedaan pendapat orang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah Gus Baha satu-satunya orang alim di NU? Oh, sudah ya. Intinya orang alim di NU insya Allah banyak. Di Indonesia ini orang pinter banyak, orang alim banyak ya. Salah satunya adalah Gus Baha. Beliau ini adalah aset kita, aset yang harus kita banggakan. Soal ada perbedaan pendapat dan mungkin kita tidak suka dengan pandangan itu, ya itu hal biasa. Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan gurunya. Imam-imam mujtahid juga berbeda pendapat satu sama lain, tetapi satu sama lain saling hormati karena Allah, mencintai karena Allah ya. Tidak suka juga ya karena kita punya prinsip sendiri dan ada landasannya yang tidak boleh kita hanya nyinyir dan menebar kebencian ya. Sekali lagi saya tegaskan kepada saudara-saudaraku terutama para santri, kita ini tetap bersaudara dengan orang-orang Yaman ini. Mereka juga saudara kita ya. Soal kemudian kita berubah pikiran yang awalnya kita meyakini mereka itu zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Hari ini karena adanya tesis Kiai Imad, kemudian kita berubah pikiran bahwa dia itu sudah terputus, batilun munqati'un kata Kiai Imad itu, ya itu hal biasa ya. Artinya apa? Ketika kita tidak meyakini bahwa Habib-Habib itu tidak meyakini bahwa Habib-Habib itu keturunan Nabi, selama itu ada landasannya, ada dalilnya ya. Dan dalil itu bisa dipertanggungjawabkan, ya kita tidak dosa, tidak masalah. Wong itu soal keyakinan kok. Dan selama ini memang ormas-ormas seperti Muhammadiyah itu nggak yakin, nggak percaya bahwa mereka itu cucu Nabi. Nah hari ini mulai banyak orang NU yang ikut-ikutan sudah tidak mempercayainya karena berdasarkan kajian keilmuan ya. Sekali lagi apa yang kita sampaikan itu bukan berangkat dari kebencian, justru karena kita kasihan ya. Jangan sampai orang yang bukan keturunan Nabi ngaku-ngaku cucu Nabi. Karena orang yang seperti itu kata Nabi falyatabawwa maq'adahu minan nar ya. Ancamannya neraka, nggak tanggung-tanggung saudara. Oke? Kalau mau bertanya jangan aneh-aneh. Saya juga nggak enak menjawab ya, karena saya sendiri pengagum Gus Baha ya. Ada beberapa hal yang disampaikan Gus Baha saya juga kadang-kadang tidak bersepakat, tapi saya senang adanya logika-logika yang dilontarkan Gus Baha itu justru mencerdaskan pikiran kita gitu loh. Oke teman-teman, sekian video saya ini, mudah-mudahan jawaban saya sedikit mengurangi kegundahan sahabat-sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.